3 mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat gitu ya, coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Bagus, hebat semuanya. Semangat ya hari ini. Baik anak-anak, kita bertemu lagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama. Bu Guru akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak screen-nya? Terlihat mboten? Terlihat nggih? Hari ini terlihat? Sampun? Ya, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan satu anak untuk pimpin kita semua dalam doa. Silakan satu anak yo. Mas Nazar atau Mbak Jessica, silahkan pimpin kita semua dalam doa, yo. Ya, Fikri, silahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Ya, terima kasih Mas Fikri yang sudah memimpin kita semua dalam doa. Baik anak-anak, agar kita lebih bersemangat lagi, yuk kita tepuk COVID secara bersama-sama ya. Tepuk COVID ya. Siap anak-anak? Kita akan melakukan tepuk COVID secara bersama-sama. Siap? Tepuk COVID. Pakai. Mbak Abel, bareng sama saya. Ya, terus. Cuci tangan. Jaga jarak. Iya, baik kita ulangi bersama-sama. Tepuk COVID. Pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Hebat. Iya, bagus semuanya. Iya, hebat sekali semuanya ya. Semakin kalian bersemangat hari ini, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Masih ingat lagu Dari Sabang sampai Merauke, begitu ya? Yuk kita nyanyikan bersama. Ya. Sabang sampai Merauke. Ya semua nyanyi. Pulau-pulau sambung menyambung Jadi satu istilah Indonesia. Indonesia tanah air padamu. Indonesia. Iya,
Ya, bagus. Semangat semuanya ya. Baik anak-anak, yang gabung hari ini, silahkan kalian buka grup kelas, lalu kalian isi absensi yang sudah dibagikan tadi ya, atau di chat juga boleh. Yang sudah mengisi absensi, bagus. Yang belum, silahkan kalian isi absensi, tuliskan nama dan nomor kalian. Begitu ya. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah siapkan bukunya? Alat tulisnya sudah disiapkan ya? Baik, tujuan pembelajaran hari ini, iya. Yang pertama, menyebutkan gambar dan bentuk 3 dimensi. Kemudian, menganalisis ciri-ciri benda 3 dimensi. Menentukan benda 3 dimensi, mendesain benda 3 dimensi, menguraikan tokoh pada teks fiksi, menyimpulkan nama tokoh dengan wataknya, memodifikasi cerita fiksi, menjelaskan pengaruh gaya dan gerak, menganalisis permasalahan pengaruh gaya dan gerak, dan mempresentasikan hasil percobaan pengaruh gaya dan gerak. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, coba Bu Guru mau tanya kepada kalian. Coba di mana kalian tinggal? Kalian tinggal di mana? Di rumah atau di jembatan atau di mana? Kalian tinggal di mana? Di rumah. Di rumah ya. Bangga tidak kalian dengan tempat tinggal kalian? Bangga tidak? Bagaimanapun keadaannya, sudah memiliki rumah, tinggal di dalam rumah, terlindungi dari sinar matahari, hawa dingin, sudah sangat bersyukur ya. Nah, coba anak-anak, di dalam rumah kalian itu tentu saja ada banyak benda dan ruangan ya. Apa saja coba benda-benda yang ada di rumah kalian? TV, lemari, ya bagus, ada banyak sekali ya benda-benda di rumah kalian. Iya. Nah, anak-anak, coba sekarang ada pertanyaan lagi. Silahkan kalian amati ketiga benda ini ya. Nah, pernahkah kalian mengamati bentuk? Misalnya saja bentuk guci, bentuk meja dan lemari di rumahmu. Pernah ya? Memiliki berapa dimensi meja dan lemari itu? Ingat, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau meja, lemari, guci, teko, itu termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 atau 3? Masih ingat ya? 2 atau 3? 2 atau 3 dimensi? 2 dimensi. Makin 2 dimensi. Apa perbedaannya? Kalau 2 dimensi itu hanya terlihat secara permukaan. Kalau 3 dimensi itu memiliki isi atau volumenya. Nah, jadi meja, lemari itu termasuk 3 dimensi atau 2 dimensi coba? Jadi termasuk 2 atau 3 sekarang? 2 atau 3? Benda 3 dimensi. 2, Bu. Sekarang kita coba lihat bersama-sama apakah termasuk 2 dimensi atau benda 3 dimensi dari meja, kursi yang ada di rumahmu itu ya. Sekarang silakan kalian amati video berikut. Sebentar ya. Proses pembuatan gerabah. Di Indonesia, daerah Kasongan, Yogyakarta adalah salah satu sentra pembuatan gerabah dari tanah liat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal karya seni 3 dimensi. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta volume. Unsur volume ini yang membedakan antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan juga menempel. Benda 3 dimensi dapat berupa benda hias atau benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti meja, kursi, mangkok, vas bunga, dan juga pot bunga. Benda 3 dimensi juga memiliki ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama,
Benda tiga dimensi memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Lalu yang kedua, benda tiga dimensi dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Lalu yang terakhir, yaitu benda tiga dimensi memiliki volume. Iya, baik anak-anak. Dari penjelasan tadi, coba anak-anak, kita dapat tahu bahwa meja, lemari, kursi itu termasuk benda berapa dimensi jadi? 2 atau 3 dimensi? 2 atau 3 dimensi ya? 3 dimensi. Mengapa? Coba kita baca. Iya, sekarang coba baca pengertiannya. Siapa yang mau baca coba? Jessica mau membaca? Ya, Bu. Iya, silakan dibaca. Silakan dibaca, Nak. Benda tiga Ya, dimensi. pengertian. Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki Cerita yang tidak sebenarnya terjadi tadi. cerita Aladin. Aladin. Cerita Aladin itu termasuk Aladin. fiksi. Iya, anak-anak. Iya, cerita fiksi bagus. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, sedih, gembira? Bagaimana? Senang. Senang ya, bagus. Bu Guru lihat semuanya. Senang. Happy, bahagia, begitu ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita apa coba? Siapa yang mau menyimpulkan tentang benda tiga dimensi? Pengertian benda tiga dimensi, siapa yang bisa? Yuk. Siapa yang bisa? Benda tiga dimensi, kesimpulannya apa? Benda tiga dimensi memiliki ciri-ciri apa? Mempunyai apa saja? Ayo Mbak Lea. Tinggi, lebar, mempunyai memiliki tinggi, bagus. Terus? lebar. Dan apa saja? Satu lagi apa? Memiliki apa? Panjang. Ya, panjang, lebar, tinggi, dan volume. Iya, volume atau isi, begitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari benda tiga dimensi. Begitu ya anak-anak. Baik, ternyata anak-anak kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini ya. Ingat, Bu Guru selalu berpesan kepada kalian, kalian harus tetap semangat walau belajar dari rumah. Selalu terapkan protokol kesehatan 3M. Coba 3M tadi apa? Coba tepuk COVID. Memakai masker, menjaga jarak, jaga jarak. 2 jempol untuk anak-anak kelas 4 gitu ya. Ingat kalian harus terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jaga diri kalian baik-baik, jaga kesehatan ya. Semoga kita berdoa, semoga COVID ini segera berlalu. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, masuk sekolah lagi ya, dan bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Baik anak-anak, Ibu Guru minta sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan siapa yang mau memimpin kita dalam doa yuk. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Siapa? Satu orang silakan pimpin. Boleh cewek, boleh cowok. Siapa? Mbak Jessica atau Mas Nazar atau Mas Fikri atau siapa saja yuk. Siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Oh iya, bagus. Silahkan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku semua yang telah bergabung hari ini.
Bu Guru akan mengakhiri dengan sebuah pantun ya anak-anak. Buah mangga, buah manggis. Sampai jumpa anak-anak yang manis. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.